Shalom Bapak Ibu sekalian. Saudara, ini satu perayaan, satu peringatan yang nyaris tidak begitu diingat oleh banyak orang Kristen, terutama mungkin gereja-gereja seperti kita. Saudara, hari ini hari yang sangat besar sebetulnya. Hari Raya Pentakosta. Hari raya di mana secara historis Roh Kudus tercurah dalam diri murid-murid. Dan itu kita boleh rayakan hari ini. Saudara, saya ingin mengawali khotbah saya hari ini dengan satu pergumulan, satu cerita, pergumulan seorang tokoh yang cukup besar sebetulnya, yang bernama Harvey Koch. Harvey Koch ini seorang dosen di Harvard University, dan dia hidup di masa di mana teologi Tuhan yang mati itu ada. Karena dalam sejarah saudara-saudara, ketika rasionalisme ini semakin meningkat, modernitas semakin tinggi, orang semakin mengandalkan rasio. Maka pada tahun 965 Harvey Koch itu menulis sebuah buku yang berjudul The Secular City, Kota Sekuler. Saudara, di dalam bukunya ini Harvey Koch menjelaskan bahwa suatu ketika iman Kristen itu akan mati seiring dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan, seiring dengan semakin meningkatnya sekularisme. Ini sekaligus sebetulnya sebagai bentuk pesimistis yang dialami. Saya tidak tahu apakah bapak-bapak hari-hari ini merasakan tantangan juga yang besar. Karena kalau saudara-saudara sekarang berbicara, kita sedikit saja melek ke media. Ada banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang sama sekali sebetulnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya secara terus terang belakangan ini juga mempunyai pergumulan yang sama. Saya khawatir generasi ini, generasi berikutnya, dan memang faktanya. Beberapa kali saya sampaikan dalam khotbah dari mimbar ini, semakin hari yang disebut orang-orang tak bergereja, unchurched itu makin banyak. Saudara mau terima kebenaran fakta ini atau tidak, tapi faktanya memang begitu. Makin banyak. Nah, tapi saudara, apa yang saya ingin ceritakan dari Harvey Koch tadi? 30 tahun kemudian, ya tadi buku yang The Secular City ditulis itu 1965. 30 tahun kemudian dia menulis satu buku yang berjudul The Fire from Heaven. Api dari surga. Saudara, yang menarik, dan ini ketika saya membaca ini membangkitkan semangat saya, karena dalam buku yang 30 tahun itu, jaraknya 30 tahun itu, pandangan Harvey Koch sama sekali berbeda. Dalam buku The Fire from Heaven itu dia tuliskan bahwa memang sekularisme makin meningkat. Memang pengetahuan makin diandalkan. Tetapi iman Kristen atau kekristenan juga akan semakin bertumbuh ketika mengalami lawatan Roh Kudus. Dengar baik saudara. Ketika mengalami lawatan Roh Kudus. Saudara, hari ini hari Pentakosta.
Saya makanya mengajak kita melihat satu kebenaran betapa Roh Kudus itu sangat penting. Tanpa Roh Kudus, saya dan saudara mati. Tanpa Roh Kudus, kehidupan iman Kristen kita lama-lama pasti mati. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dan kita coba merenungkannya dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudaraku, mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 saja. Ayat pertama sampai dengan ayat 12 ya, nanti kita akan membacanya. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita memperhatikan. Saya akan membaca dalam nama Tuhan Yesus, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu, oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah mereka orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Saudara, ketika kita membicarakan tentang Pentakosta, jadi hari ini hari Pentakosta ya Bapak Ibu, karena kadang suka ada orang yang menyebutnya salah. Pante, bukan, ini penta. Penta itu 50. Jadi hari ke-50 setelah Paskah. Ya, jadi Pentakosta. Ketika kita berbicara tentang Pentakosta, ada banyak orang terfokus pada bahasa yang sering dinamakan bahasa lidah atau glosolali dalam bahasa ini ya. Banyak orang selalu berpikir tentang bahasa lidah. Saudara, sebetulnya kalau kita membaca bukan itu fokusnya. Maka hari ini, siang ini saya ingin mengajak kita melihat apa hal yang kita bisa belajar dari peristiwa Pentakosta ini. Saudara, kalau kita berbicara tentang Pentakosta, saudara, merupakan satu hal yang terjadi yang menandai sebuah permulaan baru dimulai. Pentakosta yaitu pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid, sekali lagi, menandai ada satu permulaan zaman yang baru. Zaman baru yang saya maksud bukan New Age, tapi zaman baru, pengertian masa yang baru dimulai. Karena kemarin kita merayakan hari
kenaikan ya, tanggal 26. Kristus naik ke surga. Sebelum Kristus naik ke surga, dia ada janji. Kamu tinggal di sini ya, jangan kemana-mana. Sampai Roh Kudus turun, baru boleh pergi. Nah sekarang yang kita baca ini, Roh Kudus turun. Berarti permulaan masa yang baru. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, siang hari ini saya ingin mengajak kita melihat dua hal yang sangat penting. Apa itu Pentakosta? Apa yang saya dan saudara bisa belajar dari peristiwa Pentakosta atau Pentakosta itu sendiri? Yang pertama saudara, Pentakosta merupakan satu titik balik yang dinantikan. Dengar baik Bapak Ibu. Satu titik balik yang dinantikan. Kalau kita memperhatikan murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka itu sebenarnya terus sehati, bersatu dalam iman, bersatu, berdoa bersama-sama. Ngapain? Sambil menanti janji Tuhan. Nah saudara, memang menurut perkiraan, sebetulnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu, orang-orang percaya kurang lebih itu ada 500 orang, kurang lebih. Ya, yang ada di sekitar situ ya, 500 orang. Ketika peristiwa Pentakosta, paling tidak sebelumnya, ini dalam Kisah Rasul 1 ayat 15 diinformasikan kan, apa dikatakan di sana ayat 15, Kisah Rasul 1 ayat 15, dikatakan gini, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, dikatakan berapa di situ orangnya? Kira-kira 120 orang. Dari 500 orang tinggal 120. Berarti yang tidak ada berapa? 380. Kemana itu? Nggak ngerti ya? Yang mendengar janji bahwa Kristus akan mencurahkan Roh Kudus, berapa orang kira-kira tadi? 500. Yang menunggu dengan setia sampai janji itu digenapi, berapa orang? 120. Yang 380 kemana? Saudara, maka saya kasih poin yang pertama ini. Pentakosta adalah titik balik yang dinanti. Ada satu kebenaran yang saya ingin sampaikan saudara-saudaraku yang diceritakan di dalam Alkitab, bahwa ketika saya dan saudara menantikan sesuatu, Tuhan izinkan Anda mengalami. Ketika murid-murid menantikan lawatan Allah melalui Roh Kudus itu, dia mengalami. Ketika orang-orang Israel yang di pembuangan dengan setia menantikan untuk bisa balik ke tempat asalnya, dia mengalami. Ketika orang-orang, atau yang masih waktu itu belum nama Israel ya, masih Ibrani ya, diperbudak di Mesir, dan mereka dengan setia menantikan, dibawa dari Mesir ke tanah perjanjian yang dengan setia, mengalami atau tidak? Mengalami. Tapi pertanyaannya, banyak atau sedikit? Saya sedang tidak berbicara pilihan, tapi saya sedang berbicara kesetiaan. Saya sedang tidak berbicara tentang orang-orang terpilih, bukan. Saya sedang berbicara orang-orang setia. Pentakosta menjadi salah satu bukti bagaimana murid-murid yang setia, sehati dalam iman, berdoa bersama-sama, mereka mengalami lawatan Allah. Pencurahan Roh Kudus, penggenapan dari janji Allah. Saudara, saya rindu
Anda dan saya secara quote-unquote ya, menjadi 120 orang itu. Menjadi orang yang segelintir yang pulang ke tanah perjanjian itu. Menjadi orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Secara prinsip menjadi orang-orang setia. 120 ini. Saya sedang tidak berbicara merumuskan angka, bukan. Tapi saya sedang berbicara bagaimana kita setia. Kalau engkau menantikan, merindukan lawatan Allah, dan engkau menantikan dengan setia, engkau akan mengalaminya. Kalau engkau menunggu setiap janji Tuhan dan engkau mengerjakannya dengan setia, engkau akan mengalaminya. Nah, murid-murid ketika berkumpul itu Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan apa yang terjadi? Saudara, mereka mengalami kekuatan, keberanian, dan mereka sekarang memulai tugas baru. Kemana? Pergi. Karena perintahnya kan pergi ya. Jadilah, kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Dan ini mulainya. Ketika Roh Kudus turun. Jadi saudara, secara historis awal dari gereja adalah ketika Pentakosta ini. Secara historis. Tetapi juga secara esensi, awal dari gereja yang sebenarnya, awal dari pada kegerakan yang sebenarnya, ketika saya dan saudara mengalami pencurahan Roh Kudus. Tanpa pimpinan kuasa Roh Kudus, aktivitas saya dan saudara tidak bernilai apa-apa. Tanpa pimpinan dan lawatan Roh Kudus, maka kita masih seperti murid-murid sebelum pencurahan ini. Maka saya katakan, saudaraku, Pentakosta merupakan satu titik balik yang dinantikan. Saya rindu Bapak Ibu dan kita semuanya menanti-nantikan titik balik dalam hidupmu. Ya, lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu kita buang sajalah. Saya sedang tidak berbicara komunitas saja, tapi berbicara kehidupan pribadi kita. Ya, mungkin kalau karaoke saja bolehlah nyanyi ya, tapi jangan itu menjadi kenyataan kita ya. Aku masih seperti yang dulu, titik. Ya, kalau menunggu boleh sih, menunggu lawatan Allah tapi ya, bukan menunggu yang lain ya. Itu kebenaran yang pertama, saudaraku. Kebenaran yang kedua, saudara, yang saya ingin kita melihat adalah Pentakosta itu berarti kita sedang melihat bagaimana kuasa Roh Kudus. Kuasa di sini bukan sekedar kuasa dari jabatan, bukan. Kuasa ini memang satu kekuatan. Apa ya? Dinamit itu. Dinamis yang bisa meledak itu. Saya belakangan ini kalau searching di berita-berita tentang peristiwa Ukraina sama apa itu? Rusia ya. Itu bom segede-gede gajah ya. Sekali tum gitu. Lenyap itu. Saya membayangkan kuasa itu kayak gitu. Saudara bayangkan murid-murid yang selama ini mereka semua orang tahu orang lain. Ketika Roh Kudus itu turun, Alkitab mencatat apa? Mereka tercengang-cengang. Mereka itu orang lain. Yang melihat murid-murid yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus ini kuasa yang betul-betul bisa mengubahkan, bisa menghancurkan tembok-tembok,
ketakutan-ketakutan untuk kita bisa menyampaikan kebenaran dari Allah itu sendiri. Maka kalau saudara membaca ayat yang ke-11 tadi dikatakan apa? Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, dikatakan apa di sana? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi fokusnya bukan pada bahasa lidahnya. Fokusnya murid-murid punya kekuatan, punya kuasa menceritakan tentang kebenaran Allah kepada orang-orang lintas batas. Kalau saudara memperhatikan di situ bagaimana Roh Kudus benar-benar ya memberikan kepada murid-murid kuasa untuk itu. Dan ini sesuai dengan yang dijanjikan. Tadi pasal 1 ayat 8. Coba kita baca bersama-sama yuk. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Saudara, mereka punya kuasa untuk bersaksi. Mereka punya kuasa untuk bersaksi. Kita bisa melihat bagaimana Petrus. Kalau saudara membaca selanjutnya itu kan ada khotbah Petrus. Petrus yang nelayan, yang orang biasa, yang sebelumnya sempat takut juga ketika Yesus ditangkap dan dia tidak mengaku Yesus. Tapi Petrus itu sekarang berbeda. Dia sudah punya kuasa. Dia memiliki penggenapan, mengalami penggenapan janji kuasa itu. Dia dengan lantang dia berani berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Nanti di pasal berikutnya, pasal 4, Petrus dan Yohanes juga bisa berani berkata, kami tidak mungkin tidak bercerita tentang sesuatu yang kami lihat, yang kami dengar. Tentang siapa? Tentang Yesus. Saudara bisa melihat contohnya Stefanus. Berani bersaksi. Sekalipun dia ada dalam bahaya. Dia dirajam batu. Tapi dia berani mengampuni. Dia ketika mau mati dia masih bisa bilang, Tuhan ampuni mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka berbuat. Kemampuan kuasa ini Roh Kudus yang memberikannya. Saudara bisa melihat bagaimana Filipus ketika ketemu sida-sida Ethiopia itu, dia bersaksi tentang Injil. Kemudian dia membaptiskannya di tengah jalan kan? Dia berhenti membaptiskannya. Kita juga melihat bagaimana Petrus ketika dia bertemu orang di luar Yahudi yang bernama Cornelius, seorang tentara. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaan kita adalah, siapa yang memberikan keberanian itu? Siapa yang memberikan kuasa itu? Yang memberikan kuasa itu adalah Roh Kudus. Yang memberikan keberanian itu adalah Roh Kudus. Saudara, Pentakosta itu sangat penting bagi kita. Kalau saudara memperhatikan di sana ya, saya maka tidak mau terjebak juga dengan polemik bicara tentang bahasa roh. Dan hari ini saya tidak berbicara itu, karena memang fokusnya bukan di sana. Kalau saudara lihat di sana, ternyata pada waktu peristiwa itu ada berapa bahasa itu? Sekitar 14 bahasa. Kalau saudara memperhatikan pasal yang pasal 2 tadi, nanti mulai ayat yang keempat ya, ayat 4. Kemudian ayat 9 sampai 11 tadi disebut suku-suku. Termasuk Roma sudah ada di sana, Asia, termasuk Italia, termasuk bahkan orang Arab. Udah dengar. Mereka mengerti, mereka mendengar rasul-rasul itu bercerita atau berbicara dalam bahasa apa? Mereka masing-masing.
Jadi Bapak Ibu, Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada kita, itu memberi kepada kita kemampuan, kuasa untuk menyampaikan Injil. Pentakosta sekali lagi memberikan kepada kita kuasa, keberanian untuk memberitakan Injil. Saudara, tadi malam kami di Pemuda-Pemudi membahas tentang bagaimana kita bisa membawa orang lain. Karena harapan saya bukannya di Pemuda-Pemudi tapi kita semua, saya rindu kita semua mempraktekkan apa yang kita kerjakan, yang kita pelajari bersama. Bulan Mei kita banyak berbicara tentang membawa orang lain. Saya tidak tahu hari ini siapa yang mengajak orang lain mau ke gereja, atau kemarin sudah ngajak ya, besok ke gereja yuk, besok hari Pentakosta loh, ayo datang ke gereja. Ya, aduh saya gini, ayo datanglah. Besok hari penting loh Pentakosta. Ada yang ngajak orang? Atau diajak hari ini? Iya kan? Saudara, pada waktu tadi malam saya ngobrol dengan pemuda-pemudi, ada satu pertanyaan. Kapan kamu terakhir kali mengajak orang atau memberitakan Injil kepada orang? Tentang memberitakan Injil, satu pun tidak ada. Kalau mengajak masih ada. Saya yakin tentu berbeda ya dengan Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu ada ya yang memberitakan Injil. Ada ya? Ada atau ada? Ada ya? Oh ya, saya lihat manggut-manggut berarti iyalah ya. Ada lah ya. Nah kalau tidak ada, apa sih yang menjadi hambatan? Kita kalau bercerita tentang budaya lancar. Kita cerita tentang masa lalu kita lancar. Kita cerita tentang hal-hal yang lain lancar. Tapi kok kita cerita tentang Injil gak lancar? Kenapa? Saudara, saya mau katakan hari ini ada berita bagus buat Bapak Ibu. Roh Kudus akan memberikan kepada saya dan saudara keberanian untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Ada banyak cerita yang bagus, ada banyak cerita yang menarik bagi kita. Tapi hanya ada satu cerita yang dibutuhkan oleh semua orang, oleh semua generasi, oleh semua suku. Cerita apa itu? Tentang Injil. Jadi Bapak Ibu, mari kita alami Roh Kudus ini dan kita bisa menceritakannya. Saudara, tadi saya katakan secara historis, Hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus merupakan permulaan baru bagi gereja. Demikian juga secara esensi. Kapanpun kita mengalami, saya sedang tidak mau memperdebatkan begini. Karena ada orang suka berdebat gini. Selalu banyak kritik nyanyian ya. Kalau nyanyi tadi pagi di ibadah pagi nyanyi, berhembuslah Roh Kudus, kok Roh Kudus berhembus? Kan Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Atau ada nyanyian lagi gini, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Emang Roh Kudus air, kok mengalir? Kita suka sibuk memperdebatkan itu. Saya tidak mau di sana polemiknya. Yang saya ingin terjadi dalam diri kita adalah mengalami, bukan teori. Mengalami. Karena ketika saudara-saudara mengalami Roh Kudus, inilah awal dari permulaan gereja kita.
Ada banyak teori, ada banyak metode, ada banyak apapun yang dilakukan baik di gereja lokal maupun dalam konteks mungkin gereja metode atau gereja apa saja. Tidak berdampak apa-apa, saudara. Tanpa kita mengalami curahan Roh Kudus dalam diri kita. Saudara, kalau kita berbicara tentang prioritas Tuhan Yesus. Saya lupa waktu itu bulan berapa saya bicara itu ya. Yang disingkat dengan Holy Spirit Power. Bagian pertama yang menjadi prioritas Yesus adalah bergantung pada Roh Kudus. Saudara ingat waktu Yesus sebelum menjalankan karyanya? Dia dibaptis kan? Ketika dibaptis apa yang ada? Ada apa ya, seperti burung merpati dan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan salah satu Injil menyampaikan apa? Roh Kudus membawanya, awal dari karyanya. Dan murid-murid juga sama. Maka saudara, kalau kita hari ini merayakan Pentakosta, gereja kita akan mengalami kegerakan yang dalam arti yang sebenarnya. Ketika hatimu, kita semua terbuka akan lawatan Roh Kudus. Saudara, ada dua hal yang saya ingin sampaikan yang harusnya terjadi dalam diri kita. Saudara, selama ini kan kita suka fokus gini. Kita itu harus bersaksi melalui perbuatan kita. Betul. Tidak salah. Memang saya dan saudara harus hidup menjadi teladan. Sekali lagi, benar, tidak salah. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi teladan saja tidak cukup. Hidup benar, hidup baik saja tidak cukup dalam konteks ini. Karena Roh Kudus memberimu kuasa, memberimu keberanian untuk bicara. Jadi keteladananmu harus dibarengi dengan ucapanmu. Keteladananmu harus kamu barengi dengan kamu ngomong. Tentang apa? Tentang karya besar Allah dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu boleh berani berbicara. Ya, jadi bukan hanya menjadi teladan. Tapi jangan terbalik ya. Oh, kata Pak Sumardi, yang penting ngomong, hidupnya nggak jadi teladan. Lebih salah ya. Ya, teladan harus, tapi nggak cukup di sana. Nah, yang kedua, saudara-saudara saya dan saudara, orang yang mengalami Roh Kudus, yang mengalami pencurahan Roh Kudus, maka kita masing-masing bagian jemaat ini harus apa? Harus menjalankan tugas khusus kita, yaitu hidup kudus dan menciptakan suasana kudus. Perhatikan baik. Yang pertama tadi kita harus bicara secara pribadi. Yang kedua dalam komunitas kita. Kita harus masing-masing berperan membangun hidup kudus, kita hidup kudus dan menciptakan suasana kudus. Bukankah itu yang Tuhan inginkan dari kita? Kamu adalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Jelas saudara, dalam kebenaran firman Tuhan itu. Tanpa dua hal ini, bagaimana dunia bisa melihat, bisa mendengar tentang Kristus? Saudara, hari Pentakosta kiranya boleh menjadi hari di mana engkau juga mengalami titik balik.
Hari Pentakosta ini kiranya menjadi hari di mana engkau penuh dengan kuasa Roh Kudus. Untuk mengakhiri khotbah saya siang ini, saya mengajak kita untuk kita bertanya secara pribadi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab untuk orang lain. Hanya dirimu sendiri yang bisa menjawabnya untuk dirimu. Hanya saya yang bisa menjawab untuk saya. Apa pertanyaan itu? Apakah kisah Roh Kudus yang dituliskan melalui hidup dan pelayanan pribadi dan gereja kita saat ini? Apakah kisah Roh Kudus sedang dituliskan dalam kehidupanmu pribadi, dalam pelayananmu saat ini? Karena tanpa itu kita mati. Tanpa itu kita mati. Saudara, kita boleh mengangkat satu pujian. Kita boleh nyanyi yang tadi pagi ya, yang berhembuslah Roh Kudus, rapnya saja. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Saya ingin ini menjadi satu doa kita. Sudah, saya selalu rindu kita mengalami kehidupan, bukan kering. Saya rindu kita orang-orang percaya, anggota jemaat ini menjadi orang-orang Kristen yang penuh kuasa. Dan itu tidak mungkin kita alami tanpa kita mengalami lawatan Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat